Gulma inilah yang membuat tanah di bawah akar cabai ini tetap sejuk teman-teman, sehingga trichoderma bisa tumbuh dengan subur dan banyak di lahan saya, di pokok cabai saya teman-teman, karena sejuk dibikin oleh gulma ini. Nah, kita membahas jamur trichoderma. Tetap ikuti sampai habis teman-teman. Halo semuanya teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang jamur trichoderma ya. Nah, jamur trichoderma adalah jamu penjaga tanah dan musuh penyakit tanaman kita, teman-teman. Nah, pernahkah kalian mendengar tentang jamur yang justru melindungi tanaman dari serangan penyakit? Ya, namanya adalah trichoderma ya, teman-teman. Nah, dan banyak jamur itu merusak tanaman. Nah, salah satu yang berfungsi menjaga tanaman adalah jamur trichoderma. Nah, mikroba baik yang menjadi prajurit di dalam tanah. Nah, menjaga akar tanaman dari patogen berbahaya. Nah, di dunia pertanian, trichoderma bukan sekedar jamur biasa, ia adalah senjata biologis yang mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman dan mencegah berbagai penyakit. Tetapi bagaimana cara kerjanya? Siapa yang membutuhkannya? Dan apakah kita bisa membuatnya sendiri? Nah, apa itu jamur trichoderma? Nah, trichoderma adalah jamur mikroskopis yang hidup di tanah dan bersimbiosis dengan akar tanaman, teman-teman. Nah, keberadaannya sudah dikenal sejak lama sebagai agen hayati yang efektif melawan patogen penyebab penyakit tanaman seperti fusarium dan penyakit-penyakit yang lainnya, teman-teman. Tidak hanya sebagai pelindung, jamur ini juga mampu memacu pertumbuhan akar, meningkatkan serapan nutrisi, dan membantu tanaman tumbuh lebih sehat dan kuat. Nah, terus bagaimana cara kerja trichoderma ini? Nah, jamur ini memiliki beberapa mekanisme kerja utamanya. Yang pertama, melawan patogen. Nah, trichoderma menginfeksi dan menghancurkan jamur penyebab penyakit dengan cara melilit, menghambat, atau menghasilkan enzim penghancur. Nah, jamur trichoderma ini sebenarnya jamur purba ya, teman-teman. Ini sudah sangat lama sekali. Nah, yang kedua, memperkuat tanaman. Ia membantu akar menyerap nutrisi untuk lebih baik sehingga tanaman lebih tahan terhadap serangan penyakit dan stres lingkungan, teman-teman. Nah, yang ketiga, meningkatkan kesuburan tanah. Nah, trichoderma juga mempercepat dekomposisi bahan organik, menjadikannya pupuk alami dan menyuburkan tanah. Nah, banyak sekali fungsinya ya, teman-teman. Nah, terus kesalahan apa dalam aplikasi trichoderma ini? Nah, meskipun bermanfaat, penggunaannya seringkali keliru oleh petani. Nah, misalnya dicampur dengan fungisida kimia justru membunuh trichoderma. Nah, diterapkan di tanah yang terlalu kering atau basah sehingga jamur ini sulit berkembang, teman-teman. Nah, menggunakan dosis yang salah, baik terlalu sedikit maupun berlebihan. Nah, kesalahan ini bisa menghambat trichoderma tidak bekerja secara efektif atau bahkan mati sebelum sempat berfungsi. Nah, terus pertanyaan berikutnya, apakah trichoderma punya efek negatif? Nah, secara umum trichoderma aman bagi tanaman ya, teman-teman. Namun, pada beberapa kasus, penggunaan berlebihan bisa menghambat pertumbuhan jamur yang baik lainnya. Nah, juga berperan dalam ekosistem tanah, teman-teman. Nah, oleh karena itu, pemakaian sebaiknya itu disesuaikan ya. Nah, siapa yang membutuhkan trichoderma ini? Nah, jamur ini sebenarnya banyak digunakan oleh petani ya untuk mencegah penyakit akar. Nah, dan juga perkebunan ya yang ingin tanahnya lebih subur ya. Yang ketiga yaitu perusahaan pertanian sebagai bahan utama dalam produk biofungisida ya. Jadi fungisida alami ya. Nah, apakah kita membuat sendiri trichoderma ini, teman-teman? Nah, tentu trichoderma ini bisa dikembangbiakkan menggunakan media organik seperti beras, ya, ampas tahu, atau kompos dengan proses fermentasi sederhana. Nah, kita bisa memiliki persediaan jamur ini tanpa harus membeli produk komersial yang mahal. Nah, bukan berarti kita nyari di bambu ya, teman-teman, karena yang dari bambu itu kita nggak tahu jenis trichoderma apa. Nah, tetapi alangkah baiknya kita membeli trichoderma SP misalnya, lalu kita kembangbiakkan. Nah, karena ada beberapa spesies utama trichoderma yang sering digunakan. Nah, diantaranya ada namanya trichoderma harsianum. Nah, efektif melawan fusarium dan pythium ya, teman-teman. Nah, ada trichoderma viridae ya. Nah, trichoderma ini digunakan untuk mengendalikan Rhizoctonia ya dan penyakit akar lainnya. Nah, ada trichoderma koningi. Nah, berfungsi sebagai agen hayati juga, teman-teman. Nah, hama sasaran trichoderma terutama adalah jamur patogen penyebab busuk akar, busuk batang, dan layu pada tanaman, teman-teman. Nah,
Jadi kesimpulannya, mengapa trichoderma itu penting? Nah, di tengah meningkatnya masalah penyakit tanaman dan tanah semakin rusak akibat pestisida kimia, nah, trichoderma hadir sebagai solusi alami yang mudah dan efektif. Nah, ini bukan hanya melawan penyakit, tetapi juga meningkatkan kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman. Nah, jika Anda seorang petani atau hobi bercocok tanam, nah, saatnya beralih ke metode alami dengan trichoderma ini, teman-teman.